Jadi, bagaimanakah nasib 4 pilar kekaisaran Tianyu setelah perang besar berakhir? Dan ini dia nasib mereka. Seperti yang para readers ketahui, 4 pilar kekaisaran Tianyu merupakan sosok penting bagi Kaisar Yuan. Mereka adalah Perdana Menteri Zhuge Chengfeng, lalu Imam Besar Yun Xuanji, Ghost King, dan yang terakhir adalah Dugu Zantian. Nah, dari keempat pilar yang Mimin sebutkan, satu pilar nasibnya sudah tergambarkan, yaitu Yun Xuanji yang merupakan imam besar dan juga penasihat spiritualis dari Kaisar Yuan. Di beberapa chapter ke belakang kita telah mengetahui jika Yun Xuanji mati dengan sangat mengenaskan. Alasannya apa? Sangat sederhana, karena ia diduga sudah tidak netral dan berpihak kepada Zhou Fan. Dan siapakah dalang atas kematiannya? Tentu saja itu adalah Kaisar Yuan sendiri. Kenapa demikian? Karena Zhou Fan merupakan musuh dari Kaisar Yuan. Lalu jika imam besar mendukungnya, itu tentu saja akan menyulitkannya di masa depan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Kaisar pun dengan terpaksa memutuskan untuk membunuhnya. Dan siapakah yang membunuhnya? Tentunya itu adalah orang paling dipercayai oleh Kaisar, yaitu Ghost King atau Shadow King. Selanjutnya ada Zhuge Chengfeng sebagai Perdana Menteri. Mungkin banyak yang sudah mengetahui jika baru-baru ini Zhuge Chengfeng membuat kontak ataupun bekerja sama dengan Kekaisaran Quanrong. Tapi sayangnya rencana liciknya telah diketahui oleh Kaisar, dan pada akhirnya ia pun ditangkap lalu dikurung di penjara dan siap untuk dieksekusi. Tapi sayangnya rencana eksekusi tersebut gagal karena Zhou Fan menyelamatkannya. Dan dengan sebuah pilihan, pada akhirnya Zhuge Chengfeng pun memilih untuk bergabung dengan keluarga Luo. Tentu saja pilihannya adalah mati atau setia kepadanya. Zhuge Chengfeng juga diberikan cacing darah agar ia tidak memberontak. Lalu bagaimana bisa Zhuge Chengfeng ketahuan dalam aksinya? Itu semua karena dua orang yang paling ia percayai, yaitu Penatua Yin dan yang merupakan orang kaisar yang memiliki jabatan Dragon Guardian. Jadi pada dasarnya dari awal mereka berdua dikirim oleh kaisar untuk mengawasi Zhuge Chengfeng. Dan pada akhirnya Zhuge Chengfeng pun hidup sampai chapter terakhir karena ia merupakan bagian dari keluarga Luo. Selanjutnya ada Dugu Zantian yang juga merupakan panglima perang. Nasibnya mengenaskan, sama halnya dengan Yun Xuanji. Saat peperangan berlangsung, kelompoknya harus menghadapi pasukan dari Quanrong. Tapi sayangnya, lagi-lagi Kaisar menganggap Dugu Zantian sebagai ancaman karena anak angkatnya merupakan pimpinan ataupun kepala keluarga Luo family. Ia takut jika pada akhirnya Dugu Zantian melunak dan Kaisar pun mengirimkan Ghost King lalu membunuhnya. Ya, dua orang telah mati di tangan Ghost King, yaitu Imam Besar Yun Xuanji dan juga Panglima Dugu Zantian. Keduanya mati mengenaskan di tangan Ghost King. Lalu yang terakhir, bagaimanakah nasib sang eksekutor? Tentu saja nasibnya harus lebih mengenaskan daripada dua orang yang dibunuhnya. Ghost King mati pada pertempuran besar terakhir saat aliansi keluarga Luo melawan aliansi kekaisaran yang telah bergabung dengan pasukan Quanrong. Saat itu Ghost King lalu Penatua Yin dan Yang bersatu untuk melawan Gu Santong. Tapi sayangnya mereka bertiga tidak bisa menghadapi Gu Santong yang telah berubah ke wujud asalnya, yaitu Qilin. Nah, mereka bertiga ini kan menahan Qilin ataupun Gu Santong.
Lalu, saat Zhou Fan datang dan ingin membantu Gu Santong, tentu saja mereka bertiga sadar jika mereka tidak akan bisa menahannya lagi. Oleh sebab itulah, Ghost King berpikiran picik dan meninggalkan penatua Yin dan Yang. Dan pada akhirnya ia pun melarikan diri. Tapi sayangnya ada penatua Li Jingtian yang menghadang. Pada akhirnya Ghost King tidak bisa melarikan diri dan mati di tangan Li Jingtian. Seseorang yang dulu dikalahkan olehnya kini membunuhnya dengan sangat mengenaskan. Oh iya, Ghost King dahulu merupakan salah satu dari Dragon Guardian. Tapi saat kekacauan yang disebabkan oleh Gu Santong, ia harus kehilangan tubuhnya dan menyegel jiwanya untuk bisa tetap hidup, dan itulah awal ia menjadi boneka jiwa. Nah, itulah nasib dari 4 pilar kekaisaran, di mana ketiganya mati dan satu bertahan. Itu saja dulu untuk video kali ini. Jika ada kesalahan informasi bisa dikoreksi. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.